Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya servis berkala 50.000 untuk Mazda CX-5 guys. Jadi bagaimana keseruan servis berkala, seperti berapa biayanya, mahal atau tidak. Ikuti terus video saya guys. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan di depan, jadi sudah saatnya Mazda CX-5 saya kali ini akan diservis 50.000. Jadi kilometernya sudah 50.000. Nah, bagi kalian yang penasaran berapa mahal sih biaya servis 50.000 Mazda CX-5, nanti saya akan sharing berapa biayanya yang akan dibutuhkan untuk servis berkala 50.000 ini. Lalu untuk servis berkala 50.000 kali ini saya akan melakukan servis berkala di bengkel resmi Mazda Sunter guys. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana keseruan saya melakukan servis berkala 50.000 di Mazda Sunter. Oke, ikuti terus. Nah, jadi selama 50.000 km berkendara dengan Mazda CX-5 ini, sekedar sharing saja, memang saya mendapatkan pengalaman berkendara yang sangat luar biasa guys. Jadi itu memang salah satu keunggulan yang menurut saya terbaik di kelasnya untuk Mazda CX-5 dan sudah tidak diragukan lagi guys. Jadi bagi kalian yang sedang menimbang-nimbang untuk membeli Mazda CX-5 atau mobil yang lain, kalian jika menyukai mengendarai mobil sendiri, menyukai bagaimana experience yang didapatkan ketika berkendara, saya sangat sarankan kalian memilih Mazda CX-5. Namun bagi kalian yang lebih suka disetirin atau lebih suka duduk di jok tengah, di kursi tengah, mungkin Mazda CX-5 bukan pilihan terbaik bagi kalian. Mungkin ada pilihan yang lebih baik dibanding Mazda CX-5. Namun jika kalian tipe orang yang suka nyetir sendiri dan suka menikmati bagaimana pengalaman berkendara dengan mobil, bagaimana kalian menyatu dengan mobil, itu Mazda CX-5 menurut saya terbaik di kelasnya. Saingan yang rival terdekatnya pun dari Honda atau dari yang lain itu menurut saya kalah dari sisi pengalaman berkendara atau bagaimana feel atau experience yang didapatkan ketika berkendara. Ini memang benar-benar nomor satu di kelasnya guys. Nah, itu sekedar sharing pengalaman 50.000 km saya sudah mengendarai Mazda CX-5 ini, dan itu benar-benar pengalaman pribadi saya guys. Saya tidak di-endorse oleh Mazda sama sekali, benar-benar pengalaman pribadi. Dan kalau melihat dari kekurangan, tadi saya sudah highlight kelebihannya, yaitu benar-benar pengalaman berkendaranya itu nomor satu atau terbaik di kelasnya. Nah, untuk kekurangannya yang bisa dilihat, nah tadi saya sudah highlight kelebihan dari Mazda CX-5, di mana kelebihan Mazda CX-5 itu adalah pengalaman berkendaranya itu yang benar-benar nomor satu di kelasnya. Nah, sekarang saya akan coba highlight kekurangannya. Jadi dari 50.000 km saya berkendara menggunakan Mazda CX-5 itu, dari pengalaman pribadi saya, mungkin kekurangannya adalah bagi kalian yang suka duduk di tengah guys. Jadi bagi kalian yang suka duduk di tengah, atau jika kalian lebih sering membawa banyak penumpang, nah itu mungkin kenyamanan duduk di bangku tengah itu tidak yang terbaik di kelasnya kalau menurut saya. Jadi rival daripada Mazda CX-5 yang dari Honda itu menurut saya lebih baik untuk kenyamanan berkendara, terutama di jok tengah. Jadi jika kalian mementingkan untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang duduk di tengah lebih daripada kesenangan kalian untuk menyetir sendiri, itu mungkin rival Mazda CX-5 yang dari Honda itu
saya sebut saja ya, jadi Honda CR-V itu mungkin sedikit lebih unggul. Tapi jika kalian lebih mementingkan pengalaman berkendara kalian sebagai sopir, jadi kalian lebih mementingkan kalian mendapatkan pengalaman berkendara yang exciting, yang menyatu dengan mobil, lalu dengan feedback setir yang pas gitu ya, itu Mazda CX-5 unggul dibanding Honda CR-V. Jadi itu mungkin sedikit perbandingan antara Mazda CX-5 dengan Honda CR-V menurut pendapat saya guys. Jika kalian punya pendapat yang berbeda atau pendapat-pendapat yang lain, kalian juga bisa cantumkan di kolom komentar guys. Nah, ini saya sudah sampai di Mazda Sunter guys. Nah, ini kita lihat cukup ramai hari ini ternyata. Oke, kita masuk dulu ke bagian service shopnya ini guys. Nah, mobil sudah diparkir guys di Mazda Sunter. Ini sekarang kita coba masuk ke Mazda Sunter untuk mengambil antriannya guys. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya sudah diberikan nomor antrian. Sekarang saya menunggu di service reception ini guys. Jadi sebelumnya saya sudah register online, daftar online, namun ketika datang kalian tetap akan diberikan nomor antrian guys. Nah, ini sembari kita menunggu dipanggil di service reception ini, mari kita coba lihat-lihat koleksi mobil Mazda yang ada di showroom Mazda Sunter ini guys. Nah, ini kita lihat, ini adalah CX-30 guys. CX-30 warna hitam. Lalu ini ada Mazda 2 Sedan, lalu kemudian ini ada CX-3 dan ini CX-30 juga warna merah guys. Nah, setelah selesai melihat-lihat koleksi mobil Mazda yang ada di showroom, sekarang kita lanjut untuk menunggu dipanggil di service reception ini guys. Nah, ini saya sudah mendapatkan nomor antrian B17. Kita tunggu saja kapan saya akan dipanggil guys. Nah, tidak berapa lama saya sudah dipanggil dan sekarang mobil sedang dicek. Dicek kelengkapannya sebelum dilakukan servis berkalanya guys. Dan sembari menunggu mobil dicek sebelum dilakukan servis berkala, sekarang kita coba lihat-lihat ruang tunggu yang ada di Mazda Sunter guys. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah ruang tunggu dari Mazda Sunter. Ini kasir, di depannya ada ruang tunggu guys. Tidak begitu luas namun tidak sempit juga, tidak kecil, cukup nyaman. Jadi ada dua TV besar dan di sini juga ada kursi pijat guys. Nah, ini ada kursi pijat, kita coba lihat. Nah, ini ambience-nya juga lumayan bersih, lumayan rapi, tertata. Nah, ini adalah kursi pijatnya guys. Nah, ini kursi pijatnya cukup nyaman, cukup enak untuk dicoba jika kalian menunggu di servis mobil di Mazda Sunter ini guys. Dan setelah selesai dicek, ini saya diberikan estimasi
tagihan atau biaya untuk servis berkala 50.000 km ini guys. Jadi kalau kita lihat ini total adalah 4,9 juta. Nah ini adalah beberapa komponen-komponen yang nanti akan diganti atau dicek. Nah ini kita lihat guys, ini detailnya 4,9 juta untuk servis berkala 50.000. Nah bagaimana pendapat kalian? Apakah ini termasuk mahal atau ini termasuk biasa saja untuk mobil sekelas Mazda? Kalian bisa cantumkan di kolom komentar guys. Nah setelah menunggu selama kurang lebih 3 jam, jadi servis berkala 50.000 di Mazda Sunter ini memakan waktu 3 jam. Akhirnya setelah menunggu, mobil saya sudah selesai juga. Ini di sebelah kiri guys. Mobil saya sudah selesai dicuci dan vakum juga. Nah sekarang saya tinggal mengambil pulang kembali mobil Mazda CX-5 nya guys. Nah demikian pengalaman servis berkala 50.000 km saya di Mazda Sunter guys. Jadi total biaya yang dihabiskan adalah 4,9 juta sesuai dengan estimasi tadi guys. Jadi secara proses 3 jam itu tidak terlalu cepat, tidak lama juga. Namun secara keseluruhan saya puas dengan servis berkala di Mazda Sunter ini guys. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.